Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali lagi bersama Coach Halim Chiang. Kita akan membahas hari ini tentang solusi bagi punggung yang membungkuk. Postur punggung yang membungkuk seringkali kita temukan dan menjadi keluhan, baik itu dari orang tua ke anaknya, ataupun bahkan di saat usia sudah menginjak usia lanjut dan semakin membungkuk. Apa saja penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan? Coba kita lihat satu persatu. Faktor pertama biasanya adalah obesitas atau penumpukan lemak. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan penumpukan lemak, terutama central obesity yang terjadi di perut, menarik tulang punggung kita ke depan karena adanya beban tambahan baru ke depan tubuh sehingga tulang belakang mau tidak mau mengalah atau menyerah, ya. Dan ini menjadi salah satu faktor kontributor yang paling besar. Faktor kontributor yang kedua, sebelum kita ke sana, kita bahas dulu langsung ke solusinya. Solusinya tentunya adalah penurunan kadar lemak. Jadi supaya tidak terjadi tambahan beban yang ada di depan tubuh itu. Caranya adalah tentu dengan menjaga atau memperbaiki pola makan. Misalnya dengan mengatur 4 komponen makan itu. Ada namanya sumber, penyajian, kemudian ada juga timing dan jadwal, dan juga frekuensi, dan juga ada yang namanya jumlah. Nah, 4 komponen diet inilah yang perlu diperbaiki. Buat menjadi lebih bagus, lakukan latihan beban untuk memperkuat otot, terutama otot-otot di sekitar punggung, ya, dan juga secara menyeluruh di seluruh tubuh supaya seimbang. Dengan keseimbangan inilah tidak terjadi ketimpangan, tertarik ke depan atau timpang ke belakang atau ke samping kanan maupun kiri. Kemudian juga secara perlahan dan progresif melakukan olahraga dan juga tentu dilakukan dengan senang hati. Dan tidur yang seimbang, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, sekarang ke faktor yang kedua, yaitu terjadinya kebiasaan postural. Seperti contoh duduk di sofa, ataupun menggunakan HP, ya, atau misalnya bekerja di kantor yang terlalu lama, duduk terlalu lama, sehingga akhirnya makin lama posturnya semakin membungkuk ke depan. Dan ini tentunya bisa disiasati atau solusinya adalah dengan memperbaiki perangkat tidur kita, misalnya dari matras, ya, atau bahkan menimbulkan atau menjaga mulai secara frekuensi yang lebih tinggi, awareness di dalam diri kita, ya, untuk memulai postur duduk yang lebih baik, karena postur buruk bisa dari awal, tapi kalau misalnya dari awal sudah kita jaga, sudah bagus. Kemudian apabila kita karena terlalu lama dalam satu posisi, coba buat satu awareness juga untuk teringat kembali, oh postur saya sedang jelek, saya harus perbaiki. Setiap kali kita teringat, kita perbaiki. Bahkan sekarang ada aplikasi kalau tidak salah yang bahkan menyarankan kita atau bisa membantu mengingatkan kita akan postur buruk, ya. Kemudian juga misalnya ada bantuan alat bantu seperti alat penyangga HP untuk melepaskan kita dari HP dari tangan gitu. Biasa berhubungan dengan jarak pandang. Gara-gara jarak pandang kita melihat lebih dekat atau bahkan lebih jauh. Gara-gara itu postur kita jadi berubah-berubah. Nah, dengan memiliki satu jarak pandang yang fix, bisa membantu kita menjaga postur juga, ya. Jadi solusinya sudah ada di sana. Tapi yang terbesar pasti adanya di otot punggung yang lebih lemah. Nah, ini juga salah satu faktor yang sangat besar. Yang ini biasa ditimbulkan gara-gara apa? Kita terutama misalnya orang-orang yang berolahraga, baik fitness, entah itu di rumah maupun di gym, ya, melakukan latihan pada otot-otot tubuh bagian depan yang terlihat oleh cermin, sehingga kita lebih cenderung menguatkan, sehingga terlupakan bagian punggung gitu. Dan ada bagian punggung yang tidak terlatih. Bagaimana kita melatihnya? Kita lihat satu persatu. Punggung memiliki 3 lapisan, ya, 3 lapisan otot. Tetapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya dari analisis berbagai derajat kemiringan bungkuk saja sudah ada evaluasi dan konklusi mengatakan upper back itu mengalami yang namanya
weaken atau pelemahan ya, pelemahan pada bagian upper back. Nah, punggung memiliki 3 lapis otot. Otot yang terlihat di sini yang di bagian yang saya beri kotak kuning adalah otot-otot yang di gambar kiri ya. Di sisi kiri adalah otot lapisan paling atas yaitu trapezius tengah. Kemudian ada rhomboids juga di lapisan yang tengah yang di sisi kanan ya. Lapisan tengah maksudnya lapisan atas, lapisan kedua dan lapisan yang paling dalam. Kita bahas dulu 2 lapisan yang teratas ini dengan gerakan yang namanya scapular retraction. Scapular retraction bisa kita mulai dengan yang nomor 1 gerakan di atas maupun gerakan di bawah, lebih kurang sama saja. Caranya adalah misalnya dengan lengan kita lurus ya, lalu kita bahunya dengan kondisi seolah-olah membungkuk atau bahu didorong ke depan, kita sisip tarik ke belakang. Ke depan, kita sisip tarik ke belakang. Dan kita buat ada tarikan beban dari depan sehingga kita ada tantangan untuk ke belakang. Ada tantangan untuk ke belakang. Nah, ini kita lakukan berulang-ulang untuk memperkuat. Tidak hanya di satu sisi kanan, kiri juga atau bahkan kedua-duanya kita tarik. Kita tarik ya. Jadi kedua-duanya kita sisip tarik ke belakang. Nah, ini yang nanti akan memperkuat 2 otot lapisan atas yang ada di gambar berikut ini ya. Scapular retraction juga bisa kita lakukan dengan gambar di bawah, yaitu dengan cara menggunakan resistance band. Kita tarik saja ke samping ya, sampai kedua belikat kita bertemu di tengah. Kita buka lagi, kita pertemukan lagi belikat kita. Kita pertemukan, kita jauhkan, kita pertemukan lagi. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan memperkuat otot-otot punggung supaya menguat dan seimbang dengan kekuatan otot yang ada di depan tubuh. Keseimbangan otot depan dan otot belakang tubuh yang nanti akan membuat kita memiliki postur yang lebih bagus. Yang kedua adalah ini juga lapisan nomor 2 ya, yang ada di kotak di gambar sebelah kiri ini, tapi kotaknya ada di sisi kanan. Nah, ini adalah otot yang sifatnya di lapisan kedua juga yang namanya rhomboids, bisa melakukan latihan gerakan seperti ini ya, plank dengan adanya disc atau lantai permukaan yang lebih licin aja yang memungkinkan kita untuk bergesek seperti ini ya. Jadi ini juga akan membantu melatih otot punggung kita sampai bahkan ke bagian samping yang otot-otot yang menempel pada rusuk, yaitu yang namanya otot serratus anterior. Kemudian ada lagi yang lapisan paling dalam ya. Lapisan paling dalam ini yang di bawah 2 otot tadi ya, otot trapezius tengah, otot rhomboids, dan sekarang otot lapisan yang lebih dalam lagi yang banyak di sini, salah satunya adalah longissimus ya. Semispinalis ya, spinalis dan lain sebagainya. Otot-otot ini bisa dilatih dengan yang namanya spine extension. Spine extension seperti apa? Gerakannya adalah seperti yang digambarkan dengan garis merah. Jadi alih-alih melakukan gerakan seperti ini, ya, ini misalnya pinggul, ini kaki, pinggul, kemudian kita punggungnya seolah-olah back extension atau hip extension yang sebenarnya adalah fungsi dari otot pinggul. Kita sekarang melakukannya adalah dengan cara kita hanya melengkungkan atasnya aja, kita busungkan, kita bungkuk dan membusung di bagian atasnya saja. Jadi kalau misalnya saya di sini menaruh tongkat atau kayu atau apapun juga, pusar saya tidak mendorong si kayu, tapi pusar saya tetap, dia hanya punggungnya aja di atasnya, ya. Dengan melakukan gerakan ini yang namanya spine extension, bukan hip extension, maka kita akan memperkuat otot-otot di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Dengan penguatan ini maka semakin lengkap lagi otot-otot yang diperkuat dari lapisan dalam, kedua maupun yang lapisan paling atas. Jadi demikian kira-kira solusi untuk otot punggung yang membungkuk. Saya tidak bilang ini akan menjadi solusi yang satu-satunya. Mumpung kita masih sehat, kondisinya belum menahun, belum kronis, maka kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini di rumah dan untuk
memperbaiki kondisi sebelum terlalu parah. Kalau memang sudah terlalu parah, ya tentunya harus melihat ke spesialis ya, harus berkonsultasi dengan spesialis, biasanya entah itu dengan fisioterapis atau dengan chiropractor. Jadi terserah bisa dipilih yang mana, tapi tetap kita utamakan dulu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat adanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.